yang selama ini aku takutkan akhirnya terjadi juga. Entah dosa apa yang telah aku perbuat di masa lalu sampai aku harus menerima kenyataan pahit seperti ini. Suami yang selama ini aku percayai mencintaiku dengan sepenuh hati, kini harus membagi cintanya dengan perempuan lain. Katakan, Mas. Tolong katakan. Apa yang salah dalam diri saya sehingga Mas harus berpaling dari saya ke perempuan lain? Maafin aku ya. Aku memang sudah menyakiti perasaan kamu. Aku bersalah. Aku sangat bersalah, Fatimah. Aku sudah tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus menikahi wanita itu. Menikah? Harus. Sampai saat ini pun saya belum siap menerima kenyataan ini, Mas. Dan saya sekarang dikejutkan dengan keputusan Mas untuk menikahi gadis itu. Dan saya harus menerimanya. Kenapa Mas membuat keputusan ini dengan cepat? Kenapa, Mas? Karena dia udah hamil. Masya Allah. Hamil? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi Mas sudah berzina dulu dan membuat dia hamil. Aku memang berdosa, Fatimah. Aku sangat berdosa. Demi Allah, aku sangat menyesal. Kenapa aku bisa kenal sama perempuan itu? Jangan berbicara dosa dengan saya, Mas. Itu tanggung jawab Mas dengan Allah. Dan jangan pernah membenarkan dosa yang telah Mas lakukan dengan mengatasnamakan Allah. Karena setiap dosa manusia adalah kesalahan dari manusianya sendiri. Tapi sekarang dia hamil, Fatimah. Aku harus bertanggung jawab. Karena bayi itu perlu status dari saya sebagai ayahnya. Lalu bagaimana dengan saya? Saya juga kan hamil, Mas. Ini anakmu. Buah hasil perkawinan kita. Dan bayi ini butuh kasih sayang ayahnya. Apakah suatu saat nanti bayi ini juga harus berbagi kasih sama seperti saya? Lalu Fatimah, apa yang harus aku lakukan? Bantu aku, Fatimah, bantu aku. Aku harus menikahi wanita itu. Tolong dong, Fatimah, tolong. Aku juga sangat mencintai kamu. Demi Allah, aku takut kehilangan kamu. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku juga takut kehilangan kamu dan anak-anak kita, Fatimah. Fatimah, apakah kamu ingin memaafkan aku? Fatimah, jawab. Jawab, Fatimah. Siapa nama wanita itu? Marlina. Marlina, Fatimah. Di mana dia? Dan apakah saya harus kenal sama dia? Fatimah, apakah kamu sudah mengizinkan aku untuk menikah dengan wanita itu? Pertanyaannya, apakah saya punya pilihan? Karena gadis itu sudah hamil dan kamu harus bertanggung jawab. Ingat, Mas, kita punya 2 anak perempuan. Saya nggak mau kalau sampai suatu saat nanti anak perempuan kita dibayang-bayangi oleh dosa yang ayahnya lakukan sekarang. Nikahi wanita itu. Tapi Fatimah, kamu sudah siap untuk dimadu? Kalau saya boleh memilih, tentu saya tidak akan pernah mau dimadu. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk memilih. Jadi siap atau tidak, saya harus rela dan ikhlas untuk dimadu. Subhanallah. Alhamdulillah. Fatimah, kamu baik sekali. Aku lega. Berarti kamu telah mengizinkan aku untuk menikahi wanita itu, kan? Tapi dengan satu syarat. Mas harus bisa bersikap adil. Insya Allah, Fatimah, aku akan menepati janji. Fatimah, apakah kamu sekarang siap untuk menemui wanita itu? Jadi dia ada di sini? Iya, ada di sini. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini kekuatan untuk menghadapi wanita itu. Berikan hamba-Mu ini kekuatan, ya Allah.
Marlina, kenalkan. Ini Fatimah, istri pertama saya. Fatimah, kenalkan. Ini Marlina. Maafkan aku, Fatimah. Sebagai wanita, kita sama-sama terpojok. Marina. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah. Yoyo, si yoyo, tetaplah. Sabrina, kita baca Al-Quran aja ya. Iya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wadonna anka wizrak allazi anqada zahrak wa warafana laka zikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fadhab wa ila rabbika farghab. Ya kak. Ibu tahan bu. Berikan saya kekuatan untuk melahirkan bayi ini ke dunia, ya Allah. Bu, itu pasti bapak. Anissa juga bilang apa? Bapak pasti nungguin ibu buat ngelahirin adik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Kau telah mengembalikan suamiku. Sabrina, Anissa, jemput bapak kalian di depan. Bilang sama bapak kalian, ibu harus dibawa ke rumah sakit. Baik bu. Apa? Ibu kalian mana? Bude dengar, ibu mau melahirkan ya? Biar Bude bantu. Ada apa? Kenapa menangis? Ibu Bang Yoyo. Kasihan ibu. Hampir semalaman ibu nangis nungguin bapak pulang. Bapak jahat. Bapak udah gak sayang lagi sama ibu. Bapak juga gak sayang lagi sama Anissa dan juga Sabrina. Istighfar Anissa. Tidak ada yang namanya seorang bapak itu nggak sayang sama anaknya. Lebih baik kamu berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah mau mengetuk hati bapak kamu untuk segera pulang. Kamu harus yakin, insya Allah doa anak yang soleha diijabah oleh Allah. Bude, silakan masuk. Yo, kamu tunggu di sini ya.
Anissa, sebaiknya kalian berdua berdoa saja. Biar Bude yang menemani ibu kalian. Ayo. Baik, Bude. Ya udah, yuk. Masya Allah, Fatimah. Ketuban kamu sudah pecah. Tolong saya, Bude. Mas Herman belum juga datang. Tolong bawa saya ke rumah sakit, Bude. Saya udah nggak tahan. Sebentar ya. Bude cari taksi. Yo, cepat panggil taksi, yo. Iya, Fatimah. Sakit, Bude. Teruslah beristighfar, Fatimah. Terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini terjadi sama perkawinan kami, Bude? Saya tahu kalau dalam agama tidak dilarang bahwa suami beristrikan lebih dari satu. Dan saya tahu kalau saya harus ikhlas menerima semuanya daripada suami saya membuat dosa. Karena dengan melarangnya menikah berarti saya membiarkan dia berbuat zina. Tapi kenapa rasanya sakit ketika saya mengingat bahwa saya sudah dimadu? Itu wajar, Fatimah. Tidak ada wanita yang mau berbagi cinta suaminya dengan wanita lain. Kamu harus lebih sabar ya. Tapi sumpah demi Allah, butuh waktu yang banyak untuk mencoba ikhlas dan menerima semua ini. Karena sampai sekarang pun rasanya sangat pahit, Bude. Sakit. Saya mencoba tegar. Karena saya tetap berpikir bahwa saya harus hidup dalam ridho Allah. Dan saya mencari ridho Allah. Tapi bagaimanapun juga saya manusia punya perasaan. Sakit rasanya di madu, Bude. Kadang saya nggak tahan. Sabar ya, nak ya. Kamu harus sabar. Marlina. Perut saya sakit, Mas. Iya, Marlina. Istighfar, Marlina. Istighfar? Gak mungkin saya istighfar. Capek-capekin mulut saya aja, tau gak istighfar? Udah deh, perut saya sakit, jadi kamu gak usah banyak ngomong. Sabar, sayang. Sakit, Mas. Iya, istighfar, sayang. Istighfar. Permisi, Bu. Iya, silakan dokter. Tolong dokter, perut saya sakit. Dokter, tolong dokter, perut saya sakit, dokter. Tolong istriku, Dok. Apakah sudah waktunya untuk melahirkan? Belum, Pak. Kayaknya semua ini di luar analisa medis. Ya Allah, apakah ini karena dosa-dosaku? Mau kemana sayang, kemana sayang, kemana sayang? Aku akan selalu menghiburmu. Aku akan selalu menghiburmu. Mau di mana sayang, di mana sayang, di mana sayang? Aku mengharap belas kasihan. Aku
Marlina. Ya, aku udah tahu. Aku sangat menyukai suara kamu. Makasih. Mas Herman, lagu tadi saya persembahkan untuk Mas Herman. Buat Mas? Iya. Mau minum lagi nggak? Mau. Aku mulai tertarik dengan cowok ini, dan dia pun menaruh hati kepadaku. Bertahun-tahun aku jadi penyanyi dangdut, menghibur dari satu panggung ke panggung, cuma untuk mendapatkan honor yang tidak seberapa. Aku melakukannya untuk sebuah kesempatan, mendapatkan seorang laki-laki yang bisa merubah hidupku. Dan sekarang semuanya sudah di depan mata. Marlina. Mas Herman pasti kesepian ya. Marlina, manis. Bagaimana kamu bisa tahu? Iya bisa kelihatan dong dari mata dan bahasa tubuhnya Mas Herman. Sepertinya Mas Herman lagi rindu ya, pengen dibelai sama perempuan, ya kan? Iya, iya betul. Sampai-sampai istriku tuh lupain aku. Dia tuh udah sangat sibuk ngurusin kedua anaknya. Saya kan perlu kehangatan, perlu perhatian. Mas Herman bisa mendapatkan semua perhatian itu dari saya, ya. Dan Mas Herman nggak perlu menunggu lama lagi, karena malam ini juga Mas Herman bisa mendapatkan semuanya, ya. Wow, semuanya. Keluar anak sialan! Keluar dari perutku! Ngapain kamu lama di situ, ha? Keluar! Mas Herman mana, Bude? Fatima, kamu sabar ya. Yoyo sedang mencari suami kamu. Insya Allah begitu ketemu langsung datang ke sini. Bude harap suami kamu bisa mendampingi kamu saat melahirkan. Sekarang kamu pejamkan mata kamu dan terus berzikir. Biar dokter dan suster yang membantu kamu. Bayangkan Herman dalam pikiran kamu. Insya Allah sebentar lagi akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dokter! Tolong dokter! Saya tidak mau dioperasi, dokter! Saya takut mati! Tolong cepat keluarkan bayi ini dari perut saya, dokter! Subhanallah. Bu, gimana Bu Fatima? Sudah siap? Kita mulai persalinannya sekarang ya. Maaf ya Bu, silakan tunggu di luar dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Akhirnya kamu datang juga. Doa istri dan anak kamu terkabul. Ayo segera masuk. Fatima menunggu kamu. Ada apa dengan Fatima, yuk? Masya Allah. Mas Herman nggak tahu kalau hari ini hari kelahiran anak bungsu Mas. Fatima sekarang sudah di ruang persalinan. Apa sudah waktunya? Pak Herman, mohon segera ke kamar. Istri Bapak Ibu Marlina mengalami pendarahan. Bapak disuruh nemuin dokter. Marlina, seingat saya istri Mas Fatima bukan Marlina. Udahlah yuk, kamu nggak perlu nyindir gitu. Kamu pasti udah tahu kalau Marlina itu adalah istri kedua aku. Iya, saya tahu. Dia yang merusak rumah tangga Mas sama Fatima kan? Yo, nasi udah menjadi bubur. Sekarang dia udah mau melahirkan. Astagfirullahaladzim. Berarti hari ini
Dua istri Mas melahirkan juga? Iya, iya betul. Saya pusing yo, pusing. Tahan ya. Sekali lagi, tarik napas yang panjang. Ya Allah. Ya, dikit lagi. Ya. Bu. Dokter, mana suami saya, dokter? Mana suami saya? Sabar Bu, tenang Bu. Suami Ibu sedang menandatangani persetujuan operasi. Sakit! Herman, ayo cepat. Kamu harus mendampingi Fatimah di kamar bersalin. Kalau kamu melihat bagaimana perjuangan istri kamu di dalam sana, insya Allah, kamu tidak akan menzalimi wanita yang sudah memberi kamu anak. Ya Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kedua-dua istri aku membutuhkan perhatian dari aku. Ayolah, apalagi yang kamu tunggu? Ini kenyataan yang harus kamu hadapi. Dan tunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab sebagai laki-laki dan sebagai suami. Fatimah atau Marlina yang aku dahulukan? Fatimah atau Marlina ya? Ayo cepat. Ya, mana yang aku dahulukan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kamu sudah lahir. Laki-laki Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semua perjuangan saya dan rasa sakit saya sudah terbayar, Bude. Saya sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diharapkan oleh Mas Herman. Bayi yang sangat gagah seperti ayahnya. Tapi sayang, Mas Herman nggak bisa datang. Saya di sini, Fatimah. Mas Herman, anak kita sudah lahir, Mas. Doa kita terkabul. Bayi kita laki-laki. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan suamiku. Sebaiknya cepat kamu azani anakmu Herman. Sebelum dia dibawa ke ruang rawat bayi. Baik, Bude. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marina sayang. Diam! Mas Herman di sini sayang. Udah diam. Saya sakit, Mas. Sabar sayang. Saya mau dibawa kemana? Benar, Mas. Saya mau dioperasi, Mas. Saya nggak mau dioperasi. Saya nggak mau dioperasi, Mas. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Herman, kenapa kamu? Aduh, Pak De. Aku nggak kuat melihat melahirkan, Pak De. Astagfirullahaladzim. Herman, kamu kan bukan pertama kali melihat istri melahirkan. Ini kan anak kamu yang keempat dengan dua istri kan? Aduh, Pak De. Kalau yang ini tuh lain, Pak De. Kalau Fatimah bisa melahirkan normal, tapi yang satu ini melahirkan secara sesar, Pak De. Ampun deh, Pak De. Aku tuh nggak kuat ngelihat darah sama pisau operasi, Pak De. Saya rasa bukan karena itu. Tapi Mas Herman stres karena mikirin dua kelahiran sekaligus. Duyo, bisa jadi tuh. Kiri kanan istri. Dua-duanya butuh perhatian dari aku. Terus lahir bersamaan lagi. Aduh yo. Aku pusing, stres banget nih. Ini belum seberapa Herman. Kalau bayinya sudah lahir, kamu butuh waktu ekstra, tenaga ekstra, juga kesabaran yang lebih. Dan satu lagi yang kamu gak boleh lupa. Kamu tetap harus adil pada kedua istri kamu. Kalau sampai kamu gak adil, itu bisa menimbulkan malapetaka. Masya Allah, Bude. Bayanginnya aja, Bude ya. Aku pusing. Herman, siapa yang menyuruh kamu punya istri dua? Punya istri dua sama saja kamu menggali lubang untuk diri kamu sendiri. Ingat Herman, suami adalah imam dalam rumah tangga. Dia harus bisa jadi pemimpin yang baik dan bijaksana untuk anak dan istri. Mudah-mudahan kamu tidak lupa dengan ajaran agama kita, Herman. Alhamdulillah, bayi keempat kamu sudah lahir. Alhamdulillah. Pak
Kelihatannya istri Bapak kurang berkenan menerima bayi ini. Apa dokter? Istriku menolak kehadiran bayi ini. Cici Alin jangan nangis-nangis kayak gitu. Bikin Tince sedih. Kalau begini kan jadi ngingetin masa lalu Tince. Koko. Dulu waktu Tince pacaran sama cowok di Gelodok, Koko. Tince ditinggalin mati, Koko. Aura. Tince sedih, Koko. Kalau begini jadi ngingetin Tince. Aulah mulu kayak suara bango. Koko. Cici Alin, mendingan sekarang Cici doain suaminya supaya diterima di Tuhan Yang Maha Esa. Semoga amal ibadahnya diterima. Dan satu lagi, semoga hartanya nggak akan digarong sama maling, apalagi sama barang tan keron-keron. Koko, pacaran sama Tince aja yuk, yuk. I don't know. Kok I don't know? Ih, apaan? Ini Cina apa orang bule? No. Jangan-jangan Cina punya toko kali ini. Buruan ke situ tuh, hormat dulu. Nggak mau, udah pergi sana. Lalu, dia jatuh. Udah. Ya ampun. Bapak ngapain sih, Pak? Bukannya pulang, udah doa juga. Nih, sekarang nih, Bapak jangan doa di sini melulu, mendingan doain kuburan yang lain. Udah pegang. Nih, bakar, doain sana. Hus. Ih, orang gila kali, bukan saudaranya. Kok gimana sih jalan tengah jalan? Emang saya meninggal? Babalim yang juragan emas? Benar. Wah, berarti bandanya dimasukin kubur dong? Ya, sebagian. Kenapa, Bang? Kagak. Udah sana pergi deh. Bang, ntar sana. Apaan gini? Biar dapat rezeki. Oh, dapat emas. Iya. Oke, Bang. Oke. Iya. Apa sih gini-gini? Gokil kali itu orangnya. Masa orang meninggal gini-giniin? Hore-hore, dia dadah kali. Mas, rezeki emang nggak mana. Ntar malam gue bongkar tuh, ya. Waduh. Itu kan Bang. Sabar, jangan sedih aja. Aduh, ngapain sih Bang Baron kesini? Pasti deh, dia mau mengintai harta kekayaan Ko Alim. Ko Alim itu kan kaya banget. Pasti dia mau ngebongkar kuburannya, mau ngambil harta-hartanya. Tapi jangan khawatir, ada Tince Marince, pendekar cantik dari kampung kerabat asal. Pasti Bang Baron bakal Tince gagalin. Maaf. Ayo, gali cepetan. Liatin ada orang nggak? Aman. Pada mau ngapain lu? Pada mau ngapain lu di mari? Hah? Gue berdua cuma jaga-jaga. Lu juga ngapain kesini? Jaga-jaga. Hah? Suruh siapa? Lu ngapain? Datang malam-malam sama kita orang. Kita ini disuruh Mama Alim buat ngejagain kuburannya Ko Alim. Mama Alim? Mama Alim yang mana? Mama Alim mau kayak gile. Mama Alim udah istirahat duluin dia. Mau bohongin gue loh. Kita berdua ini dapat mandat dari Mama Alim. Iya nggak? Iya. Gue tahu lo pasti membongkar nih kuburan, ya Pan? Lu jangan sembarangan ngomong ya. Lu berani sama kita berdua? Lu belum tahu siapa gue? Kenalin, Baron Jet Pam Alfonso. Hah? Masih saudara Jet Li. Kuncen di mari. Kagak takut. Beneran nih ya, gue panggilin seton-seton nih rojim yang ada di mari nih. Biar ngegodain lo, biar nyekek lo kayak vampir. Baron Jet Pam Alfonso Jet Li aju saat-saatnya. David Sohasa. Jangan, Bang, udah Bang. Aju saat-saatnya. Aju. Badannya gede, masuknya takut. Enak cuma duluin gue. Babalim kayak sekali kang kredit kamu keramat asem.
cengang sengenges lagi. Emang kata gue juga apa? Kalau rezeki gak kemana. Sorry nih Bapak Lim, kuburannya aneh bongkar dulu. Permisi. Emang rezeki gak kemana. Niti sila haula hasan seaca-aca letih tercocok halas. Hai, siapakah cowok yang lagi macul di situ? Ni wasi asetit wasata. Gue lagi pingin cari dokat di mari. Niti sila haula hasan seaca ala. Sekarang lagi musim hujan, nggak ada duit di situ. Aha, unsai. Aset. Katanya duit Babah Lim dimasukin di mari sama emas-emasnya. Nitilah haula hasan sejenji ciaulah hasan seatiti wala hasan topacin ini haula hala hasan se nggak ada di situ, udah dipindahin di bank. Kang tahu Babah Lim wucit acici. Orang dibilang di sini kok. Siapa sih lo? Nitilah haula hasan se Chong Ping Li. Chong Ping Li? Apaan tuh? Bencong pinggir kali. Bencong pinggir kali? Siapa sih ini? Setan. Nih hao ma. Hao. Vampir. Nih wajah. Gua kencing tuh. Aduh jangan kemari dong. Gua kan cuma bercanda. Aduh dia pingsan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Aduh, berisik banget sih anak bayi. Dasar bayi perempuan sial. Suster! Kok malah kamu yang datang? Suster mana? Suster pulang dan saya juga mau pulang Nyonya. Udah. Cepet, bawa ini bayi keluar. Mas, ada telepon dari Marlina. Halo? Aduh Marlina, Mas baru aja sampai. Kenapa sih? Kamu telepon-telepon terus? Ada apa? Mas Herman, suster yang Mas Herman ambil kemarin tuh kabur lagi sekarang. Masya Allah. Ini sudah 8 kali Mas mencarikan kamu, baby sister. Kamu sih terlalu galak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau suster itu udah harus ada besok, ngerti? Tapi Marlina, hari ini dan besok jatahnya Mas bersama Fatimah dan anak-anak di sini. Oh, jadi Mas Herman lebih ngebelain istri pertama dibanding saya. Iya. Mas Herman udah bosan ya sama saya, hah? Udah nggak sayang sama saya? Dengerin dulu dong. Mas mau bicara. Ya udah deh, Mas. Maafin Lina ya kalau udah ngerepotin Mas selama ini. Lina juga sadar kok. Lina cuma istri kedua. Nggak apa-apa. Ya mungkin udah nasib Lina kali diginiin. Aku harus pergi. Kemana, Mas? Aku harus pulang sebelum Marlina pergi ke rumah orang tuanya. Mas sudah nggak pulang sebulan. Apa harus pergi lagi? Cukup. Sekarang kamu tidak perlu mencari-cari nilai banding. Sekarang Marlina sudah menjadi istri Mas. Kamu suka atau tidak suka harus siap dimadu. Mas jangan pandang saya. Mas pandang anak-anak. Mereka juga membutuhkan Mas sebagai ayahnya. Mereka merindukan ayahnya, Mas. Seandainya Mas tahu apa yang mereka alami setelah Mas menikah, Marlina sering berbuat kasar sama anak-anak, Mas. Ngapain kalian pada kemarin, hah? Kami mau bertemu Bapak, Tante. Kasihan Ibu belum pernah dijengukin sama Bapak. Ketemu Bapak kalian? Gak mungkin. Bapak kalian itu lebih betah tinggal di sini dibanding di rumah kalian. Jadi mendingan kalian sekarang pulang. Pergi! Heh! Cepet sana pergi! Pergi! Pergi!
Aku akan mencari Marlina sekarang juga untuk memberi pelajaran. Pak, mau kemana? Pak, Bapak jangan pergi lagi, Pak. Kasihan Ibu. Bapak sayang kan sama kita. Jangan tinggalin Sabrina, Pak. Jangan. Iya, Bapak sayang sama kalian. Bapak mau pergi nggak lama-lama. Bapak ada urusan sebentar, ya. Kamu jagain Ibu, ya. Marlina! Marlina! Marlina buka! Marlina buka pintunya! Marlina! Hei, ada apa nih? Hei, justru kalian berdua nih. Ngapain kalian di sini? Ini urusan aku dan istriku di dalam. Marlina, buka! Dasar perempuan tidak tahu diri, tidak tahu diuntung kamu. Ngapain berdua-duaan di kamar sama botak ini? Hei, ngapain kamu ada di sini? Seharusnya kalian yang ngapain berdua-duaan bersama istri aku. Beresin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Bapak ya, selama ini melakukan kehilapan. Astagfirullahaladzim, betapa ambisi telah membutakan mata hati Marlina. Dia tega menghancurkan rumah tangga orang lain hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Dia tega tertawa di atas penderitaan orang lain. Penderitaan seorang istri yang dimadu. Padahal wanita mana di dunia ini yang rela diduakan? Tapi dengan kebesaran jiwanya, Fatimah ikhlas berbagi cinta. Dia rela memaafkan pengkhianatan suaminya demi ketiga anaknya dan demi baktinya sebagai istri. Walaupun hatinya hancur berkeping-keping, harga dirinya terinjak, dan hak asasinya sebagai seorang perempuan telah terlecehkan. Tapi sesungguhnya malapetaka itu bersumber dari sebuah kebodohan. Kebodohan Herman yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Tadinya dia pikir bisa bertindak adil bagi kedua istrinya. Tapi Herman lupa bahwa dia hanyalah seorang manusia. Dan keadilan itu cuma mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya hakikat seorang suami adalah imam bagi anak dan istrinya. Dan kelak semua yang kita lakukan di dunia akan dimintakan pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan